Hai, saya Andreas Bordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang salah satu skill yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Teknik ini adalah teknik coaching. Dengan Anda mampu melakukan satu yang namanya coaching, Anda akan bisa untuk memberdayakan orang lain. Bagaimana agar orang lain itu bisa berdaya untuk mencari solusi atas masalahnya dan mencapai tujuannya. Ini bisa berlaku untuk agar Anda bisa memberdayakan orang terdekat Anda ataupun tim Anda sendiri. Jadi ini adalah salah satu skill yang wajib Anda miliki untuk Anda yang seorang pemimpin ataupun calon pemimpin. Dan pada video kali ini saya mau sharing tentang salah satu teknik coaching yang simple dan bisa langsung Anda praktekkan. Dan menariknya, teknik ini bisa Anda gunakan untuk meng-coach orang lain atau mungkin Anda mau meng-coaching diri sendiri. Anda pun juga bisa melakukan self-coaching kayak gitu dengan teknik ini. Teknik ini adalah teknik GROW, oke? GROW ini adalah sebuah singkatan. G-nya itu adalah goal, oke? R-nya adalah reality, lalu O-nya adalah opportunity atau option, dan W-nya adalah will. Jadi ketika kita mau melakukan coaching, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu adalah mengacu pada 4 tadi. Oke? Jadi fokus kita adalah bertanya pertanyaan terkait 4 hal tadi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu adalah goal. Nah, kita harus tahu dulu goal orang tersebut apa. Dan yang paling penting adalah orang tersebut tahu goalnya dia itu sebenarnya apa. Karena banyak orang belum bisa mencapai goalnya karena dia belum tahu apa sih yang sebenarnya mereka inginkan secara detail kayak gitu. Seperti sebuah map, tentu orang harus tahu dulu apa tujuannya, mau kemana dia mengarah, sehingga dia akan tahu lewat jalan mana dia bisa sampai ke sana kayak gitu. Anda punya map secanggih apapun, sedetail apapun, tapi kalau tidak tahu kemana yang mau Anda tuju, Anda akan stuck di situ. Jadi harus tahu dulu mau kemana klien kita ini. Jadi kita arahkan, kita sadarkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga dia tahu, oh apa sih tujuannya secara jelas, secara rinci, apa sih yang mau dia capai. Jadi yang pertama adalah kita membimbing dengan pertanyaan agar mereka bisa tahu apa goalnya. Oke? Terus yang kedua adalah reality. Nah, reality ini mengacu kepada saat ini kita nih posisinya berada di mana sih? Nah, itu namanya reality. Jadi yang pertama, kita bimbing agar mereka tahu dulu mereka mau kemana. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua adalah kita membimbing agar dia tahu saat ini dia berada posisi di mana. Jadi ketika sudah tahu apa goalnya, tahu posisinya di mana, dia akan lebih mudah untuk mencari strategi untuk mencapainya. Salah satu dari dua aspek ini tidak ada, akan sangat sulit sekali kayak gitu untuk bisa menemukan strategi yang tepat, yang efektif untuk mencapainya. Jadi kita bisa melakukan assessment atau pertanyaan-pertanyaan yang membimbing untuk mengetahui saat ini posisinya di mana sih? Saat ini apa aja resource yang dia punya? Apakah dia udah punya modal atau dia punya kemampuan something kayak gitu? Situasinya seperti apa saat ini? Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah terkait reality. Saat ini seperti apa? Lalu yang ketiga, itu adalah terkait option atau opportunity. Nah, di fase yang ketiga ini, kita mengajak coachee, jadi kita adalah seorang coach, dan klien kita sebutannya adalah coachee. Nah, ke coachee tersebut, kita bertanya, kira-kira kita brainstorm bareng-bareng. Kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai goal tadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk membawa kamu dari poin A ke poin B. Nah, ini caranya berbagai macam. Ibaratnya sama kalau misalnya kita dari Surabaya misalnya, terus kita mau ke Jakarta, pasti caranya kan macam-macam. Ada yang naik pesawat, ada yang mungkin naik kereta, ada yang mau naik darat, naik mobil, naik motor, macam-macam caranya. Nah, sama juga dalam konteks coaching ini, kita brainstorm bareng-bareng. Kira-kira apa aja opsi yang bisa kita lakukan, yang bisa coachee kita lakukan untuk agar mereka bisa mencapai tujuannya. Nah, itu biasanya sesi tersebut kita brainstorm bareng-bareng apa aja yang bisa
mereka lakukan untuk bisa mencapai tujuannya. Lalu yang keempat, yang W, yang terakhir, itu adalah will. Dari berbagai macam hal atau berbagai macam aspek tadi, berbagai macam pilihan, option tadi yang bisa dilakukan, pilih opsi yang kira-kira yang jika dilakukan itu berdampak paling besar. Biasanya saya membuat sebuah matriks untuk bisa melihat, jadi ada matriks, ada dampak, ada usaha kayak gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang berdampak besar, tapi usahanya juga besar. Ada juga yang dampaknya kecil, tapi usaha atau effort yang dikeluarkan kecil. Atau juga ada usaha yang tinggi banget, tapi hasilnya kecil, dan sebaliknya. Ada yang memberikan usahanya kecil aja, tapi hasilnya besar. Nah, dari matriks tersebut kita pilih hal-hal yang effortnya itu kecil, tapi berdampak besar. Nah, itu dia masukkan sebagai kegiatan yang mau dia lakukan untuk bisa mencapai tujuannya tadi. Jadi setelah coaching ini selesai, harus ada kejelasan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apakah dia akan menghubungi beberapa partner, atau akan mulai membuat usaha baru, atau mungkin mau apply tempat kerja baru mungkin. Nah itu jawaban-jawaban tadi itu berasal dari coaching Anda. Jadi di sini Anda seorang coach, Anda membimbing dengan pertanyaan, bukan memberikan saran. Itu Anda akan jatuhnya jadi konsultan. Tapi seorang coach itu mengeluarkan solusi dari dalam coachingnya dan dia membimbing dengan pertanyaan. Jadi setelah selesai, dia akan jelas apa action plan-nya yang mau dilakukan. Saya akan menghubungi A sebelum tanggal berapa, dan saya akan mulai membuat usaha baru, saya akan membuat landing page buat usaha saya, misalnya seperti itu. Nah, jadi harus ada kejelasan terkait action selanjutnya. Oke, jadi itu dia tadi tentang coaching. Jadi ada 4 hal: grow, goal-nya apa, reality-nya apa, option-nya apa, dan will-nya. Apa yang akan dilakukan terakhir? Kita ambil contoh misalnya ya, goal-nya ada seorang pingin punya penghasilan. Kita ambil angka aja misalnya, contoh 25 juta rupiah dalam sebulan. Oke, 25 juta. Lalu kita assess, kira-kira dia punya skill apa aja ya untuk bisa mencapai itu. Oh, saya ada skill, contoh misalnya, saya ada skill public speaking, saya ada skill digital marketing, misalnya muncul hal-hal seperti itu. Lalu, aspek yang ketiga selanjutnya, kita brainstorm bareng. Oke, dari yang kamu punya saat ini, kamu punya modal duit berapa, kamu punya modal skill apa aja, relasi dengan siapa aja di saat ini, kayak gitu. Baru dari situ muncul action apa yang bisa dilakukan untuk mencapai target tadi, tujuan penghasilan 25 juta. Misalnya saat ini di angka 10 juta, contoh misalnya. Nah, itu agar bisa ke 25 juta, kira-kira apa aja yang bisa dilakukan tadi? Apakah dengan menambah usaha baru kah? Atau tempat kerja baru? Atau dia misalnya tadi punya kemampuan digital marketing, apakah dia punya side job untuk bisa memasarkan produk dengan melalui digital marketing? Nah, itu akan muncul dari coaching tadi jawabannya. Jadi kita membimbing kepada coaching untuk bisa memunculkan jawaban dari dalam dirinya. Jadi biarkan dia yang menemukan sendiri jawabannya. Oke? Demikian sharing dari saya, Andreas Bordes. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk Anda bisa memberikan coaching kepada orang lain dan bisa memberdayakan orang lain agar mereka bisa jadi jauh lebih sukses dan bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Saya Andreas Bordes, semoga bermanfaat.